Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fani Yulanda. Saya merupakan dosen dari program studi kewirausahaan di Universitas swasta di Kota Padang, yaitu Universitas Taman Siswa Padang. Nah, saat ini saya sedang mengikuti pekerti di Universitas Bengkulu pada tahun 2023. Nah, untuk itu saya akan menyampaikan sedikit materi tentang UMKM di era revolusi industri 4.0. Walaupun materinya ini mungkin tidak terlalu mendalam, semoga saja bisa memberikan manfaat untuk yang mendengar. Baik, untuk materi kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang revolusi industri 4.0, UMKM di era 4.0, dan yang terakhir itu entrepreneur muda era revolusi industri 4.0. Nah, untuk mungkin kita langsung saja masuk ke revolusi industri 4.0. Nah, mungkin teman-teman sering mendengar tentang industri 4.0, dan ini sudah menjadi pembicaraan di beberapa tahun terakhir. Nah, revolusi industri yang ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, cloud computing, sistem big data, rekayasa genetika, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan otak dari manusia itu sendiri. Nah, itulah yang disebut revolusi industri 4.0. Nah, fokus utama dari revolusi industri 4.0 yaitu yang pertama, shorten time to market. Yang kedua, increase flexibility dan boost in efficiency. Nah, namun pada era revolusi industri ini terdapat juga beberapa ancaman, namun juga dapat menjadikannya itu sebagai peluang. Nah, yang pertama itu, secara global, era industrialisasi digital menghilangkan 1-1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015 sampai tahun 2025, karena digantikannya posisi manusia dengan mesin. Nah, namun dari ancaman yang ada itu juga akan menjadi peluang atau opportunity, yaitu pada era digitalisasi tersebut berpotensi memberi peningkatan net tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan hingga 2025. Nah, untuk yang kedua itu ada ancaman dari revolusi industri 4.0, yaitu diestimasi bahwa 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada hari ini. Nah, namun itu juga dapat menjadi peluang. Nah, peluangnya yaitu terdapat potensi berkurangnya emisi karbon hingga 26 miliar metrik ton dari industri. Nah, seperti itu. Jadi ada efek positif dan efek negatif dari revolusi industri 4.0. Nah, apa yang terjadi pada revolusi 4.0 di Indonesia? Nah, beberapa model bisnis dan pekerjaan di Indonesia telah terkena dampak dari arus digitalisasi. Bukan hanya di Indonesia, namun juga di seluruh dunia sepertinya. Yang pertama itu contohnya toko konvensional mulai tergantikan dengan online marketplace. Apalagi di saat dunia dilanda COVID-19, semua offline itu berubah menjadi online. Yang kedua, taksi dan ojek tradisional mulai digantikan moda transportasi online. Itu juga banyak contoh-contoh lainnya yang telah terkena dampak dari arus digitalisasi. Nah, sekarang kita lihat nih UMKM di era digital. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, ciri-ciri UMKM itu yaitu yang mempunyai manajemen yang berdiri sendiri, dan modelnya disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas. Nah, asas pelaksanaan UMKM adalah asas kebersamaan
ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efisiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional. Nah, untuk UMKM di era digital, UMKM atau UKM di era digital ini semuanya berubah gitu, dan mungkin dapat dilihat dari sistem pembukuan. Kalau zaman dulu UMKM mungkin hanya mencatat pembukuannya itu ya benar-benar di buku saja atau di secari kertas. Namun sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi pembukuan yang tersedia. Dan yang kedua itu mungkin dari modal, sekarang lebih banyak lagi akses permodalan dengan adanya revolusi industri 4.0. Selanjutnya di bidang pemasaran ini sangat terasa sekali karena di era digitalisasi atau revolusi industri 4.0, pemasaran tidak lagi menggunakan pemasaran secara konvensional, namun semuanya bisa dilakukan dengan pemasaran digital atau digital marketing. Nah, selanjutnya untuk produk dan inovasi. Produk dan inovasi juga akan lebih beragam lagi dibandingkan di zaman dahulu sebelum era revolusi industri 4.0 atau di era digital. Nah, begitu juga di penggunaan teknologi. Nah, zaman sekarang UMKM sebagian besar sudah mengerti untuk menggunakan teknologi. Rata-rata sudah mempunyai sosial media atau marketplace. Dan juga selanjutnya di bagian skill manajemen dan juga leadership entrepreneur-nya sudah berbeda dibandingkan sebelum era digital. Nah, sekarang bagaimana sih caranya menyiapkan entrepreneur di revolusi industri 4.0 ini? Yang pertama itu kita lihat secara dari keterampilan umumnya. Nah, untuk menghadapi era digitalisasi ini, diharapkan entrepreneur itu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kedua, diharapkan entrepreneur mampu menguasai teknik, prinsip, dan pengetahuan proseduran tentang penggunaan teknologi informasi. Dan untuk keterampilan khususnya, diharapkan entrepreneur itu mampu secara mandiri mendesain proses bisnis dalam suatu sistem informasi akuntansi yang mendukung penyediaan informasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung pengendalian manajemen dan pengambilan keputusan dengan pendekatan siklus pengembangan sistem atau sistem development life cycle. Nah, bagaimana sih cara menyiapkan masa depan? Yang pertama, investasi pada pengembangan digital skill. Yang kedua, menerapkan prototipe teknologi baru, yaitu learn by doing. Dan yang ketiga, pendidikan berbasis international certification dan digital skills. Yang keempat, responsif terhadap industri, bisnis, dan perkembangan teknologi. Dan yang kelima, pembelajaran berbasis human digital skill. Nah, sekarang apa aja sih skill industri di masa depan? Yang pertama itu complex problem solving. Nah, di mana kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya di dalam dunia nyata. Yang kedua, memiliki social skill, yaitu kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi, mentoring, kepekaan dalam memberikan bantuan, hingga emotional intelligence. Yang ketiga, proses skill, yaitu kemampuan yang terdiri dari active listening, logical thinking, dan monitoring self and the others. Yang keempat, yaitu sistem 5K, kemampuan untuk dapat melakukan judgment dan keputusan dengan pertimbangan cost-benefit, serta kemampuan untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem dibuat dan dijalankan. Yang kelima, ada cognitive ability, yaitu skill yang terdiri dari antara lain cognitive flexibility, creativity, logical reasoning, problem sensitivity, mathematic researching, dan visualization. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sekilas mengenai UMKM di era digital. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.